siswa-siswi kelas 3 dimanapun kalian berada. Kita lanjutkan materi yang kemarin sudah sampai kepada binasanya atau terbunuhnya dari Ya'juj dan Ma'juj. Nah, sekarang sebagaimana kita ketahui bahwa Ya'juj Ma'juj ini adalah bentuk dari fase yang keempat, fase di mana umat Islam sekarang sedang berada pada puncak dari fitnah, di mana umat Islam itu dibantai, bahkan di sebagian wilayah seperti halnya Suriah, terus Palestina, Uighur, itu ada yang sampai dibantai atau dibunuh. Nah, kemarin kita sudah sampai di bagaimana Ya'juj Ma'juj terbunuh, satu muka bumi habis, dan sekarang masuk ke dalam fase yang kelima. Nah, di fase yang kelima ini dinamakan dengan fase khilafah yang kedua. Fase khilafah yang kedua ini dipimpin oleh anak keturunannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bergelarkan Al-Mahdi, yang dimana nama asli dari Al-Mahdi ini adalah sama dengan nama Nabi kita, dan nama ayahnya sama dengan nama ayah Nabi kita. Dalam artian Al-Mahdi ini hanya kemungkinannya bukan berasal dari Indonesia. Ya, kita akan banyak nantinya yang mengaku-ngaku Al-Mahdi, akan banyak, padahal ciri dari Al-Mahdi yang asli itu justru dia tidak mau menjadi Al-Mahdi. Ya, cirinya itu dia tidak mau, tapi kebanyakan nanti mendekati akhir dari fase yang keempat ini akan banyak orang yang yang mengaku sebagai Al-Mahdi. Nah, ini yang perlu kita luruskan. Karena ketika Al-Mahdi nanti keluar, tepatnya sesudah dukhon, kita wajib berbaiat kepadanya. Adapun yang tidak bisa berbaiat dan tidak mengusahakan, itu akan dicap sebagai orang kafir, rugi ya. Rugi kalau misalkan kita tidak berbaiat kepadanya. Nah, kita lanjutkan. Fase yang kelima yang dipimpin oleh Al-Mahdi ini dinamakan dengan masa-masa aman, yang dimana masa-masa aman ini tidak ada satu pun perkelahian atau pertengkaran antara manusia, baik itu dari dua orang ataupun skala besar perang, tidak ada. Bahkan Nabi menyebutkan saking amannya pada fase yang kelima ini, hewan buas pun menjadi jinak. Saking amannya, diceritakan ada seorang bayi yang yang bermain dengan ular gurun Sahara. Ular ini tidak memakannya karena Allah sudah menjadikan ular atau semua binatang buas di fase yang kelima itu menjadi jinak. Ini saking amannya di fase yang kelima. Makanya heran kenapa ketika Pilpres kemarin fase khilafah yang digembor-gemborkan ini sangat amat ditakuti oleh kalangan pemerintah. Ini yang menjadi heran, padahal fase khilafah itu bukan fase yang menakutkan, bukan ancaman khususnya untuk Pancasila, umumnya untuk seluruh umat di dunia ini bukan ancaman. Dari fase pertama, kedua, dan ketiga ini menggunakan sistem khilafah, dan ketiga fase ini termasuk nanti fase yang kelima tidak ada yang namanya perang, apalagi sampai perang dunia tidak ada. Ini saking amannya di fase yang kelima. Makanya heran kenapa di Pilpres kemarin digembor-gemborkan bahwa bukan hanya antara Jokowi dengan Prabowo, melainkan antara ideologi Pancasila dengan ideologi khilafah. Dan ideologi khilafah ini dianggap sebagai ancaman bagi negara. Nah, ini yang tidak dimengerti oleh yang menganggap bahwa khilafah ini sebuah ancaman. Bahkan fase yang kelima ini sudah dijanjikan, mau tidak mau, dilantik atau tidak dilantiknya Prabowo yang kemarin dianggap sebagai penganut ideologi khilafah, dilantik tidaknya Prabowo itu tidak akan berpengaruh kepada terjadinya fase yang kelima. Tidak akan ada yang bisa menghalangi fase yang kelima. Ketika waktunya terjadi, maka akan terjadi. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan bahwa fase yang kelima ini akan terjadi dalam Quran surat An-Nur ayat 55. Nah, ini dalil tentang fase yang kelima. Jadi
mau bagaimanapun cara mereka menghalangi sistem khilafah atau menolak sistem khilafah, ini akan tetap terjadi. Karena Allah sudah menjanjikan dalam Quran surat An-Nur ayat 55. Mereka fase khilafah pasti akan terjadi, dan di fase ini terjadi 3 tanda besar kiamat. Ya, terjadi tiga tanda besar kiamat. Di mana tanda besar kiamat yang kelima atau yang pertama terjadi di fase yang kelima ini. Yang pertama adalah matahari terbit dari barat. Di sini kita singkat menjadi yang MTB supaya tulisannya cukup. Matahari terbit dari barat. Nah, ketika matahari terbit dari barat, ini ada beberapa ketentuan. Yang pertama, pintu tobat ditutup. Ya, pintu tobat ditutup. Ketika matahari terbit dari sebelah barat, itu pintu tobat ditutup. Yang kedua, semua Al-Quran atau bukan semua ya, Al-Quran kembali diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya tulisan Quran yang kita kenal dalam sebuah kertas itu nanti akan hilang. Yang ada hanya tulisan lembaran putih saja. Begitupun Al-Quran, surat-surat yang sudah kita hafal, contohnya seperti Al-Fatihah saja, mushaf dirangkumnya Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, itu akan lupa, akan hilang dari kepala manusia. Walaupun mereka saking hafalatan pengen kaditalan, pengen kadirangkum ya, bakal luluh. Karena ketentuan dari matahari terbit dari sebelah barat itu adalah Al-Quran kembali diangkat ke langit. Sehingga ketentuan yang ketiga, karena Al-Qurannya sudah diangkat, terus tadi pintu tobatnya ditutup, ketika matahari terbit dari sebelah barat, maka tidak ada lagi ibadah, tidak ada lagi sholat, ada pembacaan doa-doanya juga sudah diangkat, bacaan Al-Qurannya sudah diangkat, jadi tidak ada lagi sholat ketika matahari terbit dari sebelah barat. Jadi ada 3 ketentuan, pintu tobat ditutup, Al-Quran diangkat, yang ketiganya seluruh ibadah dihapuskan. Ya, seluruh ibadah dihapuskan. Jadi lamun hayang jauh-jauh itu ibadah, mungkin hidupnya di fase yang kelima. Cuma yang jadi masalah, orang yang hidup di fase yang kelima ini antara laki-laki dengan perempuan, yaitu satu laki-laki berbanding 50 perempuan. Nah, sok laki usia aya niat poligami eta angkat itu. Cuma masalahnya boga niat poligami ayeuna insyaallah ke sampai fase kelima saya dalam barisnya. Karena orang-orang yang selamat sampai fase yang kelima, mereka adalah orang-orang yang imannya benar-benar kuat. Bukan orang-orang yang hanya memikirkan nafsu dunia. Ya, bukan orang-orang yang hanya memikirkan nafsu dunia. Jadi kemana laki-lakinya? Kebanyakan laki-laki habis di penghujung fase yang keempat, di Dukhon, di Dajjal, terus kalau biasa tidak, yang terakhir di Ya'juj. Itu banyak laki-laki yang meninggal Allah ambil sebelum datangnya fase yang kelima. Nah, selanjutnya tadi ketentuan yang pertama tidak boleh ditutupnya pintu tobat. Orang yang mau masuk Islam pada saat itu, karena pada saat Nabi Isa sudah membunuh Dajjal, tugas Nabi Isa yang kedua itu kan mengislamkan seluruh orang-orang Kristen atau Nasrani. Ya, ketika turun Nabi Isa tugasnya 2, satu membunuh Dajjal, 2 mengislamkan orang-orang Kristen atau Nasrani. Nah, ketika Nabi Isa di sini tidak belum semuanya masuk Islam, ada juga yang menunggu. Nanti ajalah syahadatnya. Nah, mereka berpikir nanti akan mengucapkan syahadat ketika matahari terbit dari sebelah barat. Padahal ketika matahari terbit dari sebelah barat justru pintu tobatnya ditutup. Orang yang mau masuk Islam syahadatnya sudah tidak diterima. Orang yang mau bertobat benar-benar tobat itu sudah tidak diterima lagi. Makanya dari tobat itu bukan menunggu bentar-bentar, tapi sekarang. Ya, karena kita tidak tahu kapan ajal kita akan menjemput. Pernah kalian mendengar orang yang meninggal terlebih dahulu dia di WA oleh malaikat Jibril, kamu akan dicabut nyawanya pada hari anu jam sekian, misalkan. Pernah ada mendengar seperti itu? Tidak ada, ya kan? Bisa jadi kalian duluan, bapak belakangan, atau terbalik, bapak belakangan kalian duluan. Ya. Itu bisa saja terjadi, ya kan? Nah, kita lanjutkan. Gimana? Itu yang pertama ketentuannya
pintu tobat ditutup. Yang kedua, Al-Quran diangkat. Jadi sudah tidak ada yang ingat isi dari Al-Quran itu apa, termasuk yang di otak, tahfiz, para penghafal Al-Quran semuanya akan lenyap dari otak mereka. Lupa begitu saja. Yang terakhir tadi itu adalah tidak adanya ibadah. Nah, jadi matahari terbit dari sebelah barat sampai tengah hari. Jadi tidak terbenam di timur, ya, tidak terbenam di timur, tapi sampai tengah hari dia kembali terbenam di barat. Karena itu hanya menjadi tanda 3 ketentuan tadi. Nah, besoknya matahari itu kembali terbit dari sebelah timur. Nah, ketika matahari terbit dari sebelah timur, setelah kemarin terbit dari sebelah barat, langsung disusul oleh tanda besar kiamat yang ke-6. Tanda besar kiamat yang ke-6 adalah munculnya hewan melata yang Allah namakan dalam Al-Quran surat An-Naml itu Dabbatul Ardi. Di sini disingkat DA. Dabbatul Ardi. Nah, hewan ini tugasnya adalah memberi tanda mana orang kafir, mana orang muslim. Kafir atau non muslim? Kafir banyak. Nah, di Al-Quran lagi kuliah ayuhal kafirun, kuliah ayuhal non muslim itu. Hewan ini bertugas membedakan antara mana orang kafir, mana orang muslim. Dia membawa cincin Nabi Sulaiman dengan tongkat Nabi Musa. Kalau orang muslim yang dia temui, dia akan diusapkan oleh cincin Nabi Sulaiman sehingga wajahnya menjadi putih, bersih, bersinar, bercahaya. 3 lampunya. Jadi orang yang diberi tanda oleh hewan ini dengan diusapkannya cincin Nabi Sulaiman, dia akan menjadi putih, bersih, bersinar, dan bercahaya. Ini saking tergantung dari keimanannya, tergantung dari ketakwaannya. Semakin dia takwa, semakin dia beriman besar, maka aura sinarnya itu akan semakin terang. Sedangkan orang kafir yang hewan ini temui, maka dia akan dipukul dengan tongkat Nabi Musa pada ubun-ubunnya. Ditakol ke tongkat Nabi Musa sehingga berubah mukanya itu menjadi gelap dan hidup caketruk. Itulah macam bahasa Sunda. Caketruk hidup, lain truk nan hidup gitu. Maka kalau misalkan mau putih mau bersih, lain ayeuna banget di modasan, buruk di bereman, untuk di pagerannya, itu hidup, lain gitu. Kalau mau bercahaya, mau putih, putihkan dengan wudu. Ya, karena di wudu itu ada sesuatu. Bahasa Sunda mah, lamun cek bahasa Indonesia mah ada cuci muka tuh. Ya kan cuci muka itu bahasa Sunda ya sebenarnya. Ya kan di wudu ada. Jadi kalau misalkan mau putih, lain meliku kudu amuera, terus nanti ngarah glowing, lain kudu gitu, tapi kudu bersihanana. Pas Nabi suruh nggak kue, anggar gede bapak oke, anggar gede. Daan bisa ningali bersinar nakut saya wudu, mah ibarat tidak usah wudu deh. Lain kudu tara wudu, gitu. Jadi kalau yakin ke sana, kalau mau putih bersinar, bersihkan nakut saya wudu. Apalagi jika kalian tidak mengamalkan dawam wudu. Apa itu dawam wudu? Kemana-mana tidak pernah batal wudu. Kemana-mana tidak pernah terlepas dari wudu dalam keadaan apapun, termasuk mungkin kalau untuk perempuan sedang haid dia baru tidak punya wudu. Kalau sedang suci itu selalu mempunyai wudu. Nah itu apalagi yang seperti itu ya. Jadi kalau mau putih jangan beli bawang merah mahal. Bapak nanyakan harganya bawang merah sampai 150.000 segede iya mah gede ya. Dia mah gede setengahnya lah dari 150.000. Pikiran bapak ayeuna daripada beli bawang merah yang setengahnya saja 150.000, mending pakai beli biasa kali. Gitu, namun hayang beras gitu. Nah lanjut, jadi setelah selesai hewan ini memberi tanda seluruh umat manusia, langsung disusul dengan tanda besar kiamat yang ke-7. Apa itu tanda besar kiamat yang ke-7? Angin di sini ditulisnya ALK yang mempunyai arti angin lembut kematian, di mana angin ini
akan menjemput seluruh umat Islam yang ada di bumi. Makanya kemarin di awal Bapak tulis fase yang kelima ini adalah finish untuk umat Islam. Finish untuk umat Islam karena umat Islam di sini di tanah besar kiamat yang ke-7 habis. Kan tadi di pintu Taubatan harus ditutup. Terus di cerian mana Islam, mana kafir. Terus dijemput ku angin lembut kematian. Nah, angin lembut ini akan membunuh seluruh umat Islam. Ya, serentak. Pak, itu artinya kiamat lain. Tapi meninggalnya seluruh umat Islam. Ya, meninggalnya seluruh umat Islam bukan kiamat. Sehingga kemarin kita bahas dari mulai fase yang pertama, di sini kita tuliskan sampai ke finish. Nabi mengatakan tidak akan lebih dari 1500 tahun. Lalu sekarang tahun keberapa hitungan Islam? Hitungan Islam sekarang itu adalah 1442 ini adalah tahun Hijriyah. Artinya tahun ini diambil atau dimulai ketika Nabi hijrah. Nabi hijrah itu dari sini. Ketika Nabi di Madinah. Nah, ketika 13 tahun Nabi di Mekah, ini belum masuk hitungan. Jadi kalau misalkan kita mau tahu dari mulai start sampai ke finish, sekarang sisanya berapa tahun Nabi? Ini yang 13 kita tambahkan ke 1442. Jadi total umur umat Islam sekarang itu adalah 1455. Kalau misalkan tidak lebih dari 1500 tahun dan sekarang kita sudah umur umat Islam sudah memasuki 1455 tahun. Sisanya paling lama itu hanya 45 tahun lagi. Pertanyaannya, apa yang sudah kita persiapkan? Nah, yang persiapan pasien kelima darah kelopak awewe. Banyak perempuan di sana. Ada kelopak gaya atau minuman ayeuna minuman memori HP ku video-video tok-tok. Video tok-tok. Nah, lanjut. Jadi seluruh umat Islam finishnya itu di tanah besar kiamat yang ke-7. Dan ini tidak akan tidak akan sampai ke sana, tidak akan lebih dari 1500 tahun. Tidak akan lebih dari 1500 tahun. Jadi fase yang kelima ini tidak lama terjadi tiga tanda besar kiamat dalam fase yang kelima. Fase yang kelima ini hanya berumur 7 sampai 9 tahun, di mana 7 tahunnya itu dipimpin oleh Al-Mahdi, yang tahun ke-8 atau ke-9 dipimpin oleh Al-Qahtani. Jadi Al-Qahtani memimpin hanya paling lama 2 tahun. Habis umat Islam sehabis-habisnya. Sesudah itu tidak ada lagi orang yang beriman yang hidup di muka bumi, sehingga kembali bumi ini menjadi kehidupan manusia ini layaknya seperti hewan. Kurang lebih seperti sekarang ini sudah masuk. Cuma bedanya kalau sekarang masih ada umat Islam. Kalau nanti tidak akan ada umat Islam. Di mana ketika seorang lelaki ingin melakukan hubungan seks pada lawan jenisnya, dia tidak akan melihat tempatnya itu di mana. Apakah itu di pasar, di jalan, dia langsung saja melakukan seperti itu. Saking bejatnya kehidupan sesudah fase yang kelima. Saking hancurnya perilaku manusia ketika tidak ada Islam. Dan sekarang pun kayaknya sudah terjadi. Kalau di Eropa itu kebanyakan sudah terjadi. Sekarang di kita kurang lebih hampir sama dengan banyaknya kriminalisasi terhadap para ulama, maka orang yang yang perilakunya busuk kemungkinan akan melakukan hal-hal seperti itu. Ada naon ulama lagi tarewakan. Yang naon ayeuna orang sholat ibadah ada ulama lagi tarewakan di polisi. Tidak sedikit orang yang berpemikiran seperti itu. Nah, sesudah habis umat Islam, maka
3 tanda besar kiamat sisanya yang ke-8, 9, 10 umat Islam tidak menyaksikan, karena kata Rasul seburuk-buruknya manusia adalah yang menyaksikan yang menyaksikan terjadinya hari kiamat. Di mana tanda besar kiamat yang ke-8 adalah tenggelamnya bumi sebelah timur. Di sini kita singkat jadi TBT. Tenggelamnya bumi sebelah timur. Sebelah timur Rasul menyebutkannya itu di Arab. Berarti timur dari Arab itu adalah Indonesia, Australia, Malaysia, Singapura, Brunei, dan seluruh wilayah Asia. Itu adalah timur dari Arab. Ya, sesudah beres semua tenggelam, maka langsung disusul oleh tanda besar kiamat yang ke-9. Ini ditulis TBB, tenggelamnya bumi sebelah atau bagian barat. Mana bagian barat? Eropa, Amerika, benua Eropa dan benua Amerika. Amerika, Argentina, terus Meksiko, apalagi Eropanya Belanda, Prancis, Itali, Inggris, semua tenggelam. Sehingga ketika selesai tanda besar kiamat yang ke-9, bumi ini hanya tersisa satu dataran. Ini adalah Timur Tengah, di mana wilayah ini bagian atasnya adalah Jazirah Arab, bagian bawahnya adalah Syam. Jazirah Arab sekarang terpecah menjadi 7 negara, sedangkan Syam terpecah menjadi 4 negara. Nah kembali, jadi yang tersisa nanti sesudah tanda besar kiamat yang ke-9 itu hanya 11 negara saja. Orang-orang yang hidup di sana saja yang tersisa. Nah ketika sudah hanya satu dataran ini saja, maka terjadi tanda besar kiamat yang terakhir, yaitu yang ke-10. Apa? Munculnya api dari dalam tanah. Di hadis Nabi dikatakan munculnya itu dari negeri Yaman. Nah Yaman itu kurang lebih posisinya seperti ini. Sehingga api yang muncul dari tanah ini mendorong atau menggiring manusia yang ada di Syam untuk masuk ke Jazirah Arab, untuk masuk ke daerah Jazirah Arab. Kalau misalkan kalian mau fakta tentang tanda besar kiamat yang ke-10, itu di Yaman sekarang sudah ada fenomena alam yang amat sangat mengerikan. Bahkan menurut peneliti di sana ini dikatakan seperti munculnya api neraka. Bisa browsing di YouTube, silahkan ketik fenomena alam yang menakutkan di negeri Yaman. Itu nanti akan muncul. Apinya itu tidak habis-habis, tidak padam-padam. Sekarang sudah mulai dinyalakan untuk persiapan tanda besar kiamat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala mungkin kalau sekarang kita itu sebutnya skala ukur pemanasan. Lawan motor yang dipakai dihandakan gelap. Nah, ketika nanti api ini muncul untuk menggiring manusia seluruhnya ke Jazirah Arab, sekarang sedang dimulai startnya itu. Sudah dimulai startnya. Sehingga ketika nanti terjadi tanda besar kiamat yang ke-8, 9, begitupun yang pertama sampai ke-9, itu nanti tinggal membesarnya dari negeri Yaman. Ya, tinggal membesarnya dari negeri Yaman. Nah, ketika muncul tanda besar kiamat yang ke-10 menggiring manusia yang ada di Syam menuju ke Jazirah Arab, maka disitulah ditiupnya sangkakala. Terjadilah proses hari kiamat. Ya, terjadilah proses hari kiamat yang dimana malaikat Israfil yang bertugas meniup sangkakala manusia yang tersisa hanya di Jazirah Arab saja. Ditiupnya sangkakala yang pertama berfungsi untuk mematikan seluruh makhluk hidup yang ada. Bukan hanya manusia yang ada di Jazirah Arab, begitupun seluruh malaikat, jin, setan, iblis semuanya mati. Hanya 2 makhluk Allah berikut, tentu alam ada ngapain ya. Mulai Tuhan mati tidak akan ada berdasarkan keyakinan umat Islam tidak ada, kecuali yang mengaku Tuhan. Ya, hanya 2 makhluk Allah yang tersisa. Satu malaikat Israfil yang meniup sangkakala, yang kedua adalah malaikat Israfil.
yang pencabut nyawa. Kenapa disisakan dua? Karena malaikat Israfil sesudah malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama, malaikat Israfil mencabut nyawa malaikat Israfil. Itu. Nah, tinggal sisa satu makhluk, yaitu malaikat Israfil. Cek malaikat Israfil teh kalau ya Allah, aya abi kumaha cabut atau sorangan kan mana aya bagian nyabut nyawa teh. Jadi ketika tinggal satu, malaikat Israfil mencabut nyawanya sendiri dan jeritan malaikat Israfil ketika sakaratul maut, kalau misalkan manusia itu masih ada, bisa terdengar sampai ke seluruh muka bumi. Kalau misalkan manusia masih ada, saking sakitnya sakaratul maut. Malaikat Israfil mati, jadi yang tersisa hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala menghidupkan, yang pertama kali dihidupkan adalah malaikat Israfil. Kenapa malaikat Israfil? Untuk meniup sangkakala yang kedua. Ya, untuk meniup sangkakala yang kedua. Sangkakala yang kedua ditiupkan oleh malaikat Israfil, maka ini fungsinya adalah untuk menghidupkan kembali seluruh makhluk Allah yang sudah mati. Manusia dari mulai Nabi Adam sampai manusia terakhir di akhir zaman hidup lagi. Terus malaikat, jin, setan semuanya hidup lagi untuk dimintai pertanggungjawaban. Ya, untuk dimintai pertanggungjawaban. Nah, dari sini dimulailah periode hari kiamat, yang dimana periode hari kiamat ini sudah kita bahas di awal, di sebelum PTS di buku, ya, yang dimulai dengan Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan sampai ke Yaumul Jaza atau pas hari pembalasan. Oke. Jadi ditiupnya sangkakala yang kedua itu disebut dengan Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan. Nah, sesudah itu masuk ke dalam periode hari kiamat yang sudah kita bahas di awal. Ya, sudah kita bahas di awal. Nah, itu mungkin untuk materi terakhir kita. Minggu depan kita akan bahas bagaimana caranya supaya kita selamat minimal sampai fase yang kelima, atau minimal kita sampai selamat dari fitnah Dajjal. Itu untuk pertemuan terakhir minggu depan. Ya, untuk pertemuan terakhir minggu depan, bagaimana caranya kita supaya selamat minimal dari fitnah Dajjal, terus maksimal kita sampai fase yang kelima. Karena kemungkinan 10 tanda besar kiamat ini yang dimulai dari Dukhon ini terjadi di fase yang keempat, fase di mana kita sekarang hidup. Ya, mungkin itu saja materi dari Bapak. Untuk tugasnya adalah sebutkan tugas yang diperoleh oleh tanda besar kiamat yang keenam, hewan Dabbatul Ardi. Tugasnya silahkan classroom seperti biasa. Ya, sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.